Assalamualaikum. Halo siswa-siswi kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran: setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. 2. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. 3. Setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. 4. Setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. 5. Setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari keragaman benda di sekitar dengan lengkap. 6. Setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari keragaman benda di sekitar dengan sistematis. Ayo membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keragaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung, buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Ayo evaluasi. Halaman 3. Tulislah nomor urut sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5.
Bersama teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Catatlah komentar teman atau gurumu untuk perbaikan hasil kerja kelompokmu. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Halaman 4. Perhatikan diagram berikut ini. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3 dan 4 dan 5. Contoh paragraf 3. Gagasan pokok, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukungnya: 1. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. 2. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. 3. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Berikutnya, kita akan ke halaman 5, yaitu paragraf 4. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Halaman 6. Paragraf 5. Gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 5. Halaman 7. Tuliskan kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5. Di dalam kolom yang tersedia, sampaikan hasilnya kepada gurumu. Bisa berupa berikut. Jawaban, halaman 8. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keragaman suku bangsa di kelasmu. Contoh 1. Siti, daerah asal Padang, ciri khas daerah asal rendang dan rumah gadang. Nomor 2. Contoh Bianca, daerah asal Denpasar, Bali, ciri khas daerahnya tari kecak, tari legong, gapura, candi bentar. 3. Fadlan, daerah asal Aceh, ciri khas daerah rumah Aceh, tari saman, pesjuk. 4. Sophia, daerah asal Lampung, ciri khas daerah Nuwo Sesat, Seruit, Menara Siger. 5. Diandra, daerah asal DI Yogyakarta, ciri khas daerah Gudeg, Malioboro, Candi Prambanan. 6. Nama siswa Geza, daerah asal Jawa Tengah, ciri khas daerah Tari Lengger, Rumah Adat Joglo. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. 2. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. 3.
Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Halaman 9. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Contoh 1. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. 2. Tidak menonjolkan suku, budaya, atau kepercayaan sendiri. 3. Menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak sendiri. 4. Mau berteman dengan siapa saja tanpa membedakan. 5. Menghormati adat dan budaya orang lain. Kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Misal, 1. Bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. 2. Merendahkan atau menjelekkan suku bangsa yang lain. 3. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Berteman hanya dengan orang yang satu suku, agama, dan budaya. 5. Merendahkan mengejek adat dan budaya orang lain. Tukarkan hasil pikiranmu dengan teman sebangkumu. Diskusikan hal yang berbeda yang menarik bagimu. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keragaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Ayo mengamati. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Setelah adik-adik memperhatikan gambar di halaman 10, di situ ada alat musik tradisional seperti saluang, angklung, kecapi, kendang, dan tifa. Berikutnya, adik-adik jelaskan asal alat musik itu dan cara memainkannya serta bagaimana cara menghasilkan bunyinya. Perhatikan tabel berikut. Nah, setelah adik-adik mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya, sekarang kita amati benda-benda yang ada sekitarmu. Ambil 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya seperti ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Halaman 12. Contoh nama benda peluit, cara menghasilkan bunyi. Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Berikutnya piano. Cara menghasilkan bunyi, piano dimainkan dengan cara ditekan dengan pad tus-tutnya. Dalam kotak piano terdapat dawai-dawai yang bergetar ketika dipukul. Kentongan. Kentongan dibunyikan dengan cara dipukul. Getaran pada kayu akan menggetarkan udara yang ada dalam tabung kentongan. Berikutnya, gitar. Gitar dimainkan dengan cara memetik dawai atau senarnya. Senar yang dipetik akan menghasilkan getaran yang dapat menggetarkan udara. Berikutnya, rebab. Rebab dimainkan dengan cara digesek. Sumber bunyi rebab berasal dari dawai atau senar yang dimainkan dengan cara digesek. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Yaitu dari getaran benda tersebut. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Lalu, bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar.
Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ayo mencoba halaman 14. Secara berkelompok, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, dan ember, serta tutup panci. Usahakan agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Lalu jawablah pertanyaan berikut. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Berikutnya, apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Pertanyaan berikutnya, bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Sekian materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Ibu Guru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di YouTube channel berikutnya. Apabila ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.